Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Saat ini saya sedang dan akan mempresentasikan disertasi saya dengan judul Determinan Kepuasan Kerja dan implikasinya terhadap kinerja pegawai pada Bank Institusi NSP TBK Regional 11. Sebelum saya mulai presentasinya, judul ini saya ambil di perusahaan di mana saya bekerja. Baik, silakan next. Pada saat seminar proposal, judul yang saya tampilkan tadi pada awalnya bukan judul itu, di mana dari sidang proposal pertama Ibu Dr. Mahalinda selaku penguji mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, judulnya apa? Antecedent kinerja karyawan dengan disiplin kerja sebagai variabel mediasi pada Bank Institusi NSP. Kemudian variabelnya apa? Dan sebutkan variabel eksogen dan endogen yang mana. Nah, pada saat ada proposal, variabel eksogen adalah kepemimpinan, kerja, pelatihan dan pelatihan kerja serta pelatihan kerja serta kepemimpinan dan disiplin kerja. Sedangkan variabel eksogen kinerja karyawan dan kepuasan kerja karyawan. Kemudian pertanyaan berikutnya yang kita tanyakan adalah apa yang menjadi variabel intervening kepuasan kerja sebagai variabel mediasi atau intervening. Kemudian yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian apa adalah kinerja pegawai. Kemudian pertanyaan berikutnya, data mana yang menunjukkan bahwa kinerja karyawan itu bermasalah? Itu dapat dilihat pada tanggal 14 kinerja pegawai OCBC tahun 2018 sampai 2022. Kemudian pertanyaan berikutnya, membangun kerangka model dari mana? Dari berbagai literatur dan teori-teori yang mendukung terbentuknya kerangka model penelitian. Yang pertanyaan dari Ibu Malinda berikutnya, teori terlalu minim, jadi harus ditambahkan di teorinya. Nah, jawaban saya sudah ditambahkan Ibu. Teori sudah ditambahkan sesuai arahan penguji. Next. Kemudian pertanyaan berikutnya, setiap situasi ada dua identifikasi masalah. Jadi ditambah lagi variabel yang belum diteliti. Nah, ini sudah ditambahkan Ibu hipotesa variabel interveningnya. Kemudian ada penelitian terdahulu, belum ada state of art of novelty. Sudah ditambahkan Ibu state of art of novelty-nya. Kemudian bagaimana cara membuat state of art, yaitu mencari literatur-literatur yang menyatakan ada penelitian yang sama dengan peneliti. Kemudian pertanyaan berikutnya, peneliti terdahulu satu variabel minimal 8 jurnal. Penelitian terdahulu sudah ditambahkan sesuai arahan penguji. Kemudian pertanyaan berikutnya, populasi dari penelitian ini berapa? Yaitu adalah seluruh pegawai pada PT OCBC NSP TBK Region 11, jumlah populasi data 420, berapa sampel 205 pegawai pada PT Bank OCBC Regional 11. Kemudian apakah ada perbedaan kata karyawan dengan pegawai? Secara keseluruhan sudah diganti karyawan menjadi pegawai. Oke, next. Jumlah hipotesa 9 bukan 10, benar, ada 9. Kemudian mengolah data pakai apa? Pakai SEM, aplikasi Listel. Kemudian menganalisa sampai dimensi indikator, sudah sampai dimensi indikator Ibu. Kemudian pada bab 4 jasa 7 langkah SEM sehingga menemukan hasil, sudah ada dalam bab 4 7 langkah-langkah SEM menemukan hasil. Kemudian gambar 1 parsial model, kenapa dipisahkan dengan dan bedanya apa? Jawaban kami adalah baik disatukan sesuai arahan penguji. Kemudian yang berikutnya, penelitian dari SEM rangkuman ketentuan hipotesa tabel ditambahkan. Sudah ditambahkan Ibu sesuai arahan penguji. Kemudian dasar dalam menentukan variabel eksogen dari mana? Dari teori, dari literatur, kemudian peneliti baca. Kemudian pertanyaan berikutnya,
tolong dilampirkan kuesioner. Sudah dilampirkan itu. Baik, berikutnya apa yang menjadi objek penelitian dari Pak Ismu Hajar, Prof. Ismu Hajar, yaitu objek penelitian adalah bangun visi TBK 11, regional 11, kemudian metase dan kinerja karya maknanya apa? Beberapa faktor yang mempengaruhi PDB, regional 11 menjadi di mana-mana, Pekanbaru dan Padang. Kemudian bab 1 ditambah sudah diperbaiki, bab 3 proses nama variabel sudah diperbaiki. Dan berikutnya perumusan masalah penelitian adanya 9 bulan 10, betul ada 9 minggu apa. Kemudian identifikasi masalah sudah diperbaiki, identifikasi masalah sudah harus lebih dari 9, sudah diperbaiki juga. Kemudian setiap bahasa asing dan bahasa Inggris sudah diperbaiki, sudah teruji. Next. Kemudian dari pertanyaan Dr. Alex Zami, apa yang menjadi variabel nama adalah kinerja pegawai. Kemudian apa pertanyaan yang kedua adalah identifikasi masalah, faktor apa yang menyebabkan kinerja tidak tercapai target. Ambil dari faktor yang mempengaruhi kinerja. Sudah ditambah Bapak sesuai dengan alat penguji. Kemudian referensi buku teks pengalaman 2015 sudah ditambah Bapak sesuai alat penguji. Referensi jurnal pengalaman 2018 sesuai sudah ditambah dan diperbaiki. Jumlah populasi 20. Berapa sampai sampai proposal dari 30 ke 200. Ya, level staff setiap kota berbeda. Apabila menggunakan proposal maka tidak cukup untuk jumlah sampel. Kemudian teori ditambahkan lagi terhadap kepemimpinan dan kekuasaan, diwujudkan di latar belakang tahun kerja kedahuluan dan kerangka kepemimpinan. Next. Kemudian pertanyaan dari Prof. Anusir Manuel. Yang pertama adalah halaman 15, tabel 15, halaman 11, skor 88 dari mana? Itu sudah diperbaiki sesuai arahan penguji. Bab 1, 2, 3 diperbaiki lagi. Sudah diperbaiki Bapak sesuai arahan penguji. Kemudian analisis yang belum lengkap di bab 4 sudah ditambahkan. Kemudian penelitian terdahulu dicari sektor perbankan yang sudah mengarah pada kinerja dan terbaru sudah diperbaiki Bapak. Kemudian subjek dan objek harus jelas sudah diperbaiki juga. Intervensinya apa? Saat ini adalah kepuasan kerja. Tadi disiplin, sekarang berubah menjadi kepuasan kerja. Disiplin kerja tidak lagi menjadi intervening karena ini adalah karakter individu. Jadi disiplin kerja diganti menjadi kepuasan kerja. Jadi permintaan dari Prof. Iwan adalah disiplin menjadi kepuasan kerja Bapak. Jadi sudah diperbaiki sesuai arahan penguji. Kemudian nomor 8 adalah uji validitas dan reliabilitas dijelaskan di bab 4. Sudah diperbaiki Bapak di bab 4. Next. Ini bentuk hibrid modelnya Bapak Ibu, di mana variabel pelatihan kerja, variabel kepemimpinan transformasional, kemudian variabel disiplin kerja, di mana variabel intervensi adalah kepuasan kerja dan kinerja menjadi variabel Y-nya. Ya. Jadi dari hibrid model ini terlihat ada beberapa hasil di mana pada variabel pelatihan kerja terdapat motivasi pelatihan, motivasi pelatihan, dan evaluasi pelatihan, di mana evaluasi pelatihannya paling menjadi efektivitas komunikasi jadi paling tinggi. Kemudian dari variabel kepemimpinan terlihat bahwa motivasi dan menginspirasi menjadi variabel paling tinggi, di mana bentuknya adalah membangun kerjasama. Kemudian dari variabel disiplin terdapat disiplin progresif yang menjadi variabel dimensi yang paling berpengaruh, yang mana tanggung jawab menjadi faktor yang paling berpengaruh. Kemudian dari sisi kepuasan kerja itu sendiri dari beberapa dimensi itu yaitu dimensi pekerjaan itu sendiri, upah, peluang promosi, pengawasan dan rekan kerja, upahlah yang menjadi variabel dimensi paling
berpengaruh. Bentuk dana di mana di upah itu sendiri, bentuk dan standar benefit yang diterima menjadi hal yang paling berpengaruh. Kemudian dari hal kinerja, dari 3 dimensi kinerja, kualitas kerja, kuantitas dan perilaku kerja. Kuantitas kerja lah yang menjadi dimensi yang paling berpengaruh, dipengaruhi ya, terhadap variabel-variabel yang mempengaruhinya. Jadi di mana F itu dari hybrid model ini adalah 8,94, F tabelnya adalah 3,03 dan error variannya adalah 0,116, R2 nya adalah 0,84. Baik, ini adalah hybrid modelnya Bapak Ibu. Jadi hybrid model ini kami olah sesuai dengan arahan dari pembimbing dan penguji. Next. Ini adalah bentuk persamaan struktural 1 dan 2-nya, yaitu struktur equation-nya. Di sini terlihat bahwa katanya adalah 11,88, 13,51 dan 12,9. Error variannya adalah 0,05, di mana totalnya adalah 9,19. Struktural equation-nya adalah KP-nya adalah ini rumusnya, kemudian R square-nya menjadi 0,84, di mana di sini ada 11,21, 12,67, 12,03, 13,060, di mana error variannya adalah 0,16, totalnya adalah 8,94. Di mana pengertian pada struktur 1, di mana pelatihan kerja, kepemimpinan dan kepemimpinan termorfo nasional dan disiplin kerja memberikan kontribusi terhadap kepuasan kerja sebesar 50%, artinya 48% sisa kontribusi oleh variabel-variabel yang tidak diamati. Ya, jadi dari variabel pelatihan, kepemimpinan dan disiplin, 3 variabel ini terhadap kepuasan kerja memberikan pengaruh kepuasan terhadap 52%, Bapak Ibu. Kemudian sisanya dikontribusikan oleh variabel yang tidak diamati, jadi tidak diteliti ya maksudnya, yaitu 48%. Oke, yang kedua, persamaan dari persamaan struktural kedua ini adalah pengertian persamaan struktural kinerja dikontribusikan oleh variabel-variabel penelitian kerja, kepemimpinan, melayani dan disiplin kerja serta kepuasan kerja sebesar 84%. Dan sisanya 16% dikontribusikan oleh variabel yang tidak diamati. Berarti kepemimpinan, 3 variabel kerja, kepemimpinan dan disiplin kerja serta kerja berkontribusi terhadap pelatihan kerja. Ya, jadi ini persamaannya 1 dan 2. Next. Pengaruh ya, dari sisi pengaruh terlihat di situ adalah pelatihan kerja, pengaruh langsungnya sebesar 0,38, tidak langsungnya 0,565, kesimpulannya L lebih kecil daripada TL. Kemudian kepemimpinan transversional, pengaruh langsungnya 0,562, tidak langsungnya 0,656, kesimpulannya L lebih kecil dari TL. Kemudian disiplin kerja terhadap kinerja, pengaruhnya adalah 0,4428, di mana tidak langsung adalah 0,0606, di mana L lebih kecil pada TL. Penjelasannya, tabel di atas menjelaskan seberapa besar pengaruh langsung dan variabel tidak langsung, yaitu variabel intervening, kepuasan kerja, berperan sebagai variabel full mediating dari variabel eksogen, pelatihan kerja, kepemimpinan nasional dan disiplin kerja akan dapat meningkatkan kerja atau kinerja apabila melalui variabel kepuasan kerja. Nah, hal ini dijelaskan oleh data bahwa variabel langsung nilainya lebih kecil daripada variabel tidak langsung. Next.
Jadi hipotesis dari penelitian ini ada beberapa hipotesis. Yang pertama, penelitian kerja tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Penelitian kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Nah, kesimpulan statistiknya dari T value dan F value, T kriteria dan F kriteria dan coefficient R square, di mana hasilnya adalah H0 ditolak dan A-nya diterima, artinya penelitian kerja berpengaruh positif ya terhadap dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian dari kepemimpinan profesional tidak berpengaruh atau kepemimpinan telah berpengaruh. Dari hasil kesimpulannya T value, F value dan F T kriteria, F kriteria dan koefisien jalur adalah square, H0 ditolak dan A diterima, artinya kepemimpinan transproporsional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian dari hipotesis ketiga, disiplin kerja berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap kepuasan. Hasilnya adalah H0 ditolak dan A diterima, artinya integritas disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Adapun variabel atau hipotesis berikutnya, pelatihan kerja, kepemimpinan terproses dan disiplin secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepuasan kerja atau tidak berpengaruh ya terhadap kepuasan kerja. Hasilnya adalah H0 ditolak dan A diterima, artinya pelatihan kerja, kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kelima adalah pelatihan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai atau pelatihan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Nah, hasilnya adalah A0 ditolak dan HA diterima. Artinya, pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Next. Kepemimpinan transformasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pegawai dan kepemimpinan transformasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hasilnya A0 ditolak dan A diterima, artinya berpengaruh Bapak Ibu kepemimpinan terhadap kinerja. Begitu juga disiplin berpengaruh atau tidak ya. Kemudian hasilnya adalah A0 ditolak dan A2 diterima, di mana disiplin berpengaruh positif terhadap kinerja. Begitu juga hipotesis ke-8, kepuasan kerja berpengaruh atau tidak terhadap kinerja. Hasilnya adalah H0 ditolak dan HA diterima. Artinya kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kemudian yang terakhir, hipotesis terakhir kami Bapak Ibu, pelatihan kerja dan kepemimpinan transformasional disiplin kerja serta kepuasan kerja secara bersama-sama tidak berpengaruh atau berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Hasilnya A0 dan A diterima, artinya semua variabel pelatihan kerja, pembinaan, disiplin dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Next. Kesimpulan Bapak Ibu, yang pertama adalah pelatihan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan koefisien regresi 0,69 dan T-hitungnya adalah 11,88, lebih besar daripada 1,9, maka A0 ditolak dan HA diterima. Nah, adapun dimensi yang dominan yang merefleksikan pelatihan kerja adalah evaluasi pelatihan kerja dengan standar loading faktor sebesar 0,84 dengan indikator efektivitas komunikasi. Jadi efektivitas komunikasi ini menjadi indikator terbesar ya dari variabel pelatihan kerja. Kemudian yang kedua, kesimpulan kedua adalah kepemimpinan transformasional terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan koefisien regresi 0,8 dan T-hitung 12,51 lebih besar pada 1,96, maka H0 ditolak dan HA diterima. Adapun dimensi lingkungan dan merefleksikan kepemimpinan transformasional adalah motivasi dan memberi inspirasi, dengan standar loading faktor sebesar 0,8 dengan indikator membangun kerjasama. Kemudian yang variabel berikutnya, disiplin kerja
terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan koefisien regresi 0,74 dan T hitung 12,98 lebih besar dari 1,96, maka A0 ditolak dan AA diterima. Adapun dimensi yang dominan yang merefleksikan disiplin kerja adalah disiplin progresif dengan standar loading faktor sebesar 0,82 dengan indikator rasa tanggung jawab. Baik, next. Kemudian variabel nilai kerja dan pemilihan transnasional disiplin kerja secara bersama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan F hitung 9,19 lebih besar pada F tabel 2,64, maka A0 ditolak dan HA diterima. Adapun variabel yang dominan yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah kepemimpinan transformasional dengan dimensi motivasi dan memberi inspirasi. Sedang kepuasan kerja dengan dimensi upah dan indikator bentuk dan standar benefit yang diterima adalah R² 0,55. Kemudian kesimpulan berikutnya, pelatihan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan koefisien regresi 0,62 dan T itu 11,21 atau lebih besar dari 1,96, maka A0 ditolak dan AA diterima. Adapun dimensi yang dominan yang merefleksikan pelatihan kerja adalah evaluasi pelatihan dengan standar loading faktor sebesar 0,84 dengan indikator efektivitas komunikasi. Jadi indikator yang terpasang adalah indikator efektivitas komunikasi. Kemudian berikutnya, kepemimpinan transnasional terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan koefisien regresi 0,75 dan T hitung 12,67 lebih besar pada 1,96, maka 0 ditolak dan HA diterima. Adapun dimensi yang dominan yang merefleksikan kepemimpinan transnasional adalah motivasi, memberikan motivasi dan memberikan inspirasi dengan standar loading faktor sebesar 0,8 dengan indikator membangun kerjasama. Next. Berikutnya, disiplin kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kerja pegawai dengan koefisien regresi 0,67 Bapak Ibu dan D itu 12,63 lebih besar pada 1,96, maka A0 ditolak dan AA diterima. Adapun dimensi yang dominan yang merefleksikan disiplin kerja adalah disiplin progresif dan standar loading faktor sebesar 0,82 dengan indikator rasa tanggung jawab. Kemudian kepuasan kerja terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Kepuasan kerja Bapak Ibu terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan koefisien regresi 0,82 dan T itu sebesar 13,6. Itu lebih besar daripada 1,96, maka A0 ditolak dan AA diterima. Baik, adapun dimensi yang dominan yang merefleksikan kepuasan kerja adalah upah dan standar loading faktor sebesar 0,81 dengan indikator bentuk standar benefit yang diterima. Oke. Kemudian kesimpulan berikutnya, variabel kerja, kepemimpinan transformasi disiplin kerja dan kepuasan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan F itu 8,94 dan F tabel 3,03, maka A0 ditolak dan AA diterima. Dan variabel yang dominan Bapak Ibu yang mempengaruhi kinerja pegawai adalah kepuasan kerja dengan dimensi upah, sedangkan kinerja pegawai dengan dimensi kualitas kerja dan indikator tingkat pencapaian target dan pekerjaan. Next. Nah, adapun implikasi dari teoritis dari penelitian saya ini adalah kinerja pegawai pada dimensi kualitas kerja dengan indikator tingkat pencapaian target pekerjaan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kepuasan kerja pada dimensi upah. Jadi memang dimensi upah ini menjadi standar utama dalam penelitian saya ini. Dengan indikator khususnya bentuk dan standar yang diterima, di mana kepuasan kerja ini sangat tergantung kepada kepemimpinan transformasional,
dan indikator pada dimensi motivasi dan memberikan inspirasi motivator atau inspirator dengan indikator membangun kerjasama. Baik, demikian. Next, implikasi manajerial adalah kepuasan kerja dikontribusikan oleh pelatihan kerja, kepemimpinan promosi dan dilakukan secara bersama-sama atau 55%. Prioritas perbaikan sebaiknya difokuskan pada kepemimpinan promosional, khususnya dimensi motivasi dan memberikan inspirasi atau motivator dan inspirator dengan penekanan pada pembangunan kerjasama tanpa mengabaikan variabel pendukung lainnya. Kemudian yang berikutnya, aplikasi manajerial adalah kinerja pegawai dikontribusikan secara bersama-sama, pelatihan kerja dan kepemimpinan promosional, disiplin kerja dan kepuasan kerja secara bersama-sama sebesar 84%. Di mana prioritas perbaikan sebaiknya difokuskan pada kepuasan kerja, khususnya pada dimensi upah Bapak Ibu, dengan memperhatikan bentuk dan standar benefit yang diterima tanpa mengabaikan variabel pendukung lainnya. Jadi standar upah menjadi penting dalam penelitian saya ini. Kemudian berikutnya, nah ada saran manajerial dari sisi pelatihan kerja yang harus diperbaiki adalah dimensi pelatihan dengan indikator kepuasan teknik berkompetisi secara efisien berarti 8 dengan nilai 3,3. Kemudian yang harus dipertahankan ini ya Bapak Ibu, dari sisi pelatihan dimensi evaluasi pelatihan dengan indikator efektivitas kemudian pelatihan kerja dan 12 dengan nilai 4,3. Dari sisi kepemimpinan profesional, dimensi menentukan arah dan indikator menetapkan arah dan tujuan organisasi kepemimpinan profesional dengan nilai 3,1. Dimensi kemudian yang harus dipertahankan dari kepemimpinan profesional adalah dimensi memotivasi dan memberikan informasi dan indikator membangun kerjasama kepemimpinan profesional dengan nilai 4,167. Kemudian yang harus diperbaiki dari sisi variabel disiplin kerja adalah dimensi disiplin preventif dengan indikator disiplin kerja dengan nilai 3,216. Nah, dimensi disiplin ini yang harus dipertahankan adalah dimensi disiplin progresif ya, dengan indikator rasa tanggung jawab dengan nilai 4,244. Ya. Kemudian dari dimensi kerja, kepuasan kerja yang harus diperbaiki adalah dimensi kerja dengan indikator dukungan dan perhatian tentang kerja. Ya, dengan nilai kepuasan kerja dengan nilai 3,188, di mana yang harus dipertahankan dari dimensi kepuasan kerja adalah dimensi upah dan dengan indikator bentuk dan standar benefit tadi dengan nilai yang paling tinggi. Ya, yang diterima dalam kepuasan kerja 6 dengan nilai 4,333. Kemudian yang berikutnya adalah kinerja karyawan dan pegawai. Dimensi itu yang dipertahankan yang harus diperbaiki adalah dimensi kualitas kerja dan dengan indikator nilai manfaat kinerja pegawai yang nilai 3,833. Dan yang harus dipertahankan dari kinerja pegawai ini adalah dimensi kualitas kerja dengan indikator tingkat pencapaian target pekerjaan dengan nilai 4133. Next. Nah, saran yang lebih lanjut adalah yang pertama Bapak Ibu, pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja relatif kecil dalam bagian ini. Disarankan untuk menguji kembali variabel ini dalam konteks atau objek penelitian berbeda guna memperkaya temuan terkait faktor penentu kinerja. Kemudian pelatihan kerja, kepemimpinan profesional dan disiplin kerja menjelaskan kepuasan kerja sebesar 50%. Disarankan penelitian mendatang mengeksplorasi atau menggali ya variabel lain seperti lingkungan kerja, stres kerja, dan untuk error variasi sebesar 45%, faktor jelas lainnya guna memperoleh pemahaman lebih komprehensif tentang kepuasan kerja. Kemudian saran kerja lanjut yang berikutnya adalah penelitian ini menggunakan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi atau intervening Bapak Ibu. Disarankan untuk penelitian berikutnya mengganti variabel mediasi dengan alternatif seperti komitmen organisasi misalnya, untuk mengeksploitasi atau eksplorasi dinamika dan hasil yang mungkin berbeda dalam hubungan antara variabel independen dan kinerja. Demikian Bapak Ibu presentasi dari kami dalam penelitian
disertasi kami ini untuk sidang seminar hasil program doktor Universitas UPI ini pada kali ini. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.